Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin bakal nyentil banget buat banyak dari kita. Kita akan bongkar gimana insting buat jadi orang yang paling membantu di kantor justru bisa jadi bumerang buat karir kamu sendiri. Oke, kita mulai dengan pertanyaan simple ini. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kamu tipe orang yang selalu bilang iya nggak sih setiap kali ada kerjaan tambahan dilempar ke tim? Yang paling gercep angkat tangan? Dan mungkin kamu mikir, ya iyalah, kan harus jadi tim player yang baik. Kita semua diajarin gitu kan. Kalau mau cepet naik jabatan, ya harus solid, harus jadi andalan. Kedengerannya bener dan mulia banget ya. Tapi, sumber yang kita bedah hari ini punya pandangan yang ya jauh lebih nusuk. Katanya, itu semua omong kosong. Kamu itu bukan lagi jadi pahlawan, tapi lagi sibuk gali kuburan buat karir kamu sendiri. Keras, tapi coba kita dengarkan dulu. Oke. Kenapa bisa sesadis itu? Nah, mari kita selami lebih dalam. Kita akan bongkar mitos berbahaya tentang si pemain tim yang selalu siap sedia ini. Ternyata, kebaikan hati kamu itu ada namanya di dunia korporat. Tumbal korporat. Iya, kamu yang nanggung beban ekstra, kamu yang rela lembur. Tapi pas waktu pengumuman promosi, kok malah nama teman kamu yang disebut, yang kerjanya lebih santai. Kamu secara nggak sadar jadi subsidi gratis buat perusahaan. Nah, ini dia perbandingannya. Jelas banget. Si tumbal korporat bangga dibilang rajin, sibuk ngerjain tugas sisaan orang lain. Di sisi lain, ada si operator cerdas. Dia pulang on time, tapi waktunya dia pakai buat ngobrol sama atasan, bangun koneksi, fokus ke proyek-proyek yang kelihatan. Hasil akhirnya, ya kita semua tahulah siapa yang karirnya bakal meroket. Poin pentingnya di sini adalah ini. Perusahaan itu bukan lembaga sosial. Tujuan utamanya adalah profit dengan modal sekecil mungkin. Dan maaf nih kalau terdengar kasar, investasi kecil yang paling gampang dieksploitasi itu ya kamu. Tenaga dan waktumu yang kamu kasih secara cuma-cuma. Sekarang kita masuk ke bagian ekonominya. Kenapa bisa begitu? Karena ketersediaan kamu yang tanpa batas itu punya dampak langsung pada cara orang lain dan perusahaan menilai dirimu. Nilai pasar kamu di kantor bisa anjlok karena beberapa hal simpel. Kamu terlalu gampang dihubungi. Kamu selalu siap sedia kayak minimarket 24 jam. Kamu nggak pernah bisa bilang enggak. Dan yang paling fatal, bantuanmu itu selalu gratis. Kamu mengobrol dirimu sendiri tanpa sadar. Ini kan hukum ekonomi yang paling dasar ya. Kalau pasokan sebuah barang melimpah ruah di mana-mana ada, harganya pasti jatuh. Nah, kamu udah bikin waktu dan keahlianmu jadi komoditas yang diobral murah di kantor. Dan inilah kenyataan pahitnya, kamu jadi bukan pilihan utama. Kamu itu ban serep, cuma dipakai pas pilihan utamanya lagi sibuk atau nggak bisa. Sakit, tapi seringkali bener. Terus gimana dong solusinya? Apa mau terus-terusan jadi keset kantor? Atau kamu siap buat mengubah nasib jadi aset profesional yang punya nilai tinggi? Kalau kamu siap, kita lanjut ke strateginya. Nah, ini dia bagian pentingnya. Ada playbook baru yang bisa kamu pakai. 3 aturan sederhana tapi ampuh untuk mulai membangun batasan yang tegas di lingkungan kerja. 3 aturan main baru kamu adalah 1. Mulai sekarang lakukan transaksi, bukan donasi. 2. Dokumentasikan semua kontribusi ekstra kamu secara digital. Dan 3. Ciptakan kelangkaan buatan. Maksudnya apa? Yuk kita bahas satu-satu. Aturan pertama, kalau ada permintaan kerjaan di luar job desk kamu, jangan langsung iyain. Perlakukan itu sebagai transaksi. Kamu bisa bilang, oke bisa dibantu, nanti gantian tolong support project saya ya. Atau, siapa? Ini saya catat sebagai jam lembur ya. Harus ada timbal baliknya. Aturan kedua, ciptakan jejak digital. Setiap kontribusi atau pekerjaan tambahan yang kamu lakukan, selalu laporkan atau update via email. Tujuannya bukan buat pamer atau mempersulit, tapi untuk memastikan kerja kerasmu itu tercatat dan terlihat oleh manajemen. Aturan ketiga, dan ini mungkin yang paling susah, berhenti jadi operator 24/7. Nggak semua chat harus dibalas detik itu juga, tunda balasanmu beberapa saat. Ini secara psikologis akan mengajarkan orang lain kalau waktumu itu berharga dan terbatas. Akses ke kamu itu sebuah privilege, bukan hak. Ingat ya, tujuan akhir dari semua ini bukan untuk mengubahmu jadi orang yang egois atau menyebalkan. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dan dihormati. Coba deh lihat metafora ini.
Kamu mau jadi si lilin bodoh yang rela membakar diri sendiri sampai habis cuma buat menerangi jalan orang lain? Atau kamu mau jadi matahari yang sinarnya menerangi semua orang tapi juga punya panas yang bisa membakar siapapun yang mendekat dengan tidak hormat? Jadi poin utamanya adalah ini. Kamu tetap jadi orang baik. Tapi orang baik yang punya prinsip. Orang baik yang punya taring. Orang baik yang nggak akan membiarkan dirinya diinjak-injak begitu saja. Ini semua soal harga diri. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya kembali ke kamu. Untuk melindungi karir dan kesehatan mentalmu, kamu mau terus jadi si lilin yang rela habis? Atau kamu berani memilih untuk menjadi matahari? Pilihannya ada di tanganmu.